saya nggak ingin katakan buku ini gampang dimengerti. Jadi saya ingin ngajak kita sama-sama mikir maksud buku ini apa gitu. Saya ingin membangun satu ragam interpretasi dari pembaca gitu, kira-kira gitu. Bener-bener. Saya lihat di awal, terus yang judul pertama itu. Ciri-ciri orang pinter biasanya itu. Nggak, saya pengen tahu sebenarnya. Kalau nggak salah beliau tulis di Surabaya kata pengantarnya. Kalau di tanda tangan buku ini dia tulis di Surabaya. Saya sampai sekarang saya sep-sepan nomor sama sekretaris. Jadi kalau ada yang mau ya bisa kontak saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu stay di podcast Suara Tebu Ireng, radionya Santri. Nah, seperti biasa, bertemu dengan saya, host kali ini Muhammad Kanzani Am. Buat teman-teman semua penonton Suara Tebu Ireng yang belum subscribe dan belum like dan share, segera langsung subscribe ya. Jangan lupa nanti kita bakal selalu update dan juga membahas topik-topik tertentu dan juga banyak ilmu dan wawasan pengetahuan yang bakal kalian semua dapat pada sesi podcast kali ini dan selanjutnya nanti. Oke, nggak usah banyak cincong dan banyak ngomong. Kayaknya kita mending langsung menuju pembahasannya ya. Kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang notabene seorang mahasiswa, dan kerennya narasumber kita kali ini punya sebuah buku yang nanti akan kita bahas dalam podcast kali ini, dalam pembahasan kali ini. Dan buku ini menurut saya lumayan keren. Seorang mahasiswa yang katakanlah masih hanya satu juga udah melahirkan sebuah karya. Nanti dari pembahasan kita kali ini seperti biasa teman-teman bakal dapat hal-hal yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Selamat datang Mas Asroruddin. Siap. Terima kasih banyak. Bang Asror aja ya panggilnya. Bebas. Oke, Bang Asror. Kayaknya bukan nggak pantas kalau Mas nih. Berarti asli mana? Saya asli Lombok. Oh, asli Lombok. Lebih tepatnya Lombok Barat. Lombok Barat. Saya identik tapi nyebut desa ya. Nyebut saya desanya Buunmas. Desa Buunmas namanya Buunmas. Kalau di Lombok berarti ada Buunmas, kalau di Jawa ada Banyumas. Iya, Banyumas ya. Gitu. Berarti saya bener ya panggilnya Bang ya? Iya, Bang. Karena lebih enak Bang lah. Oke, Bang Asror. Nah, Bang Asror ini penulis dari buku The Satir yang nanti akan sedikit kita bahas di podcast kali ini. Dan berarti Bang Asror ini salah seorang putra Lombok, ya, saya sebut demikian. Dan Bang Asror ini pernah menjadi salah seorang wakil ketua DPM ya? Iya. Wakil ketua DPM. Berarti tahun berapa itu? Kira-kira 2019. Kira-kira 2019. Nah, kalau yang saya tahu pasti itu sekitar tahun 2020 pernah jadi ketua rayon ya? Ya, ketua rayon. Salah satu organisasi ekstra mahasiswa. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Nah, dan selanjutnya 2021 jadi ketua komis. Benar. Naik jenjang. Naik hasta, naik jenjang ya. Nah, Bang Asror kurang lebih punya sederet entah itu karya, entah itu pengalaman organisasi, dan jelasnya bakal membahas ngobrol sama kita, dan insya Allah doain aja semuanya isinya daging lah ya. Amin. Oke. Bang Asror, kenapa kok, ini kan buku The Satir ya, saya udah baca sedikit, sebuah catatan tentang perasaan zaman. Tapi sebelum kita ngobrol tentang buku ini ataupun isinya, saya tertarik, kenapa kok memilih menulis? Kenapa menjadikan tulisan atau menulis itu sebagai media mengungkapkan perasaan ataupun pemikiran? Kenapa? Terima kasih sebelumnya ya, sudah diajak ngobrol-ngobrol, dan tentunya berkaitan dengan buku ini karya pertama, pertama saya, dan juga sebagai salah satu ruang sebenarnya untuk saya bisa bereksplorasi sebagai diri pribadi. Yang kedua, kenapa buku ini bisa lahir ya, dan kenapa memilih menulis tentunya. Iya, betul. Jadi saya anggap
menulis itu satu ruang kebebasan yang menurut saya pribadi yang kita bisa semua orang sama-sama bisa melakukan, dan salah satunya tentu dengan menulis ini. Jadi nggak ada halangan, nggak ada aturan, apapun yang mau kita sampaikan ya saya rasa kita bebas ketika kita menulis itu. Jadi benar-benar kerasa kalau menulis itu kita diberi kebebasan berekspresi gitu ya. Iya, sepertinya begitu. Sebenarnya begitu. Dari menulis itu juga kayaknya saya jadi ingat apa ya namanya, salah satu banyak tulisan juga sebuah pepatah yang bilang kalau misalkan menulis untuk keabadian, kalau nggak salah itu salah satu kata-kata Pram ya, Pramudian Nantatur. Nah, oke. Tadi udah bilang menulis, kenapa kok menulis dan jadiin tulisan sebagai media pengungkapan. Terus ini tentang desatir sendiri, sebuah catatan tentang perasaan zaman. Sebenarnya apa sih yang jadi inti ataupun hal yang dibahas di buku ini? Jadi ya terkait pertanyaan itu mungkin ya saya berangkat dari pengalaman saya. Jadi secara empiris mungkin ya. Saya ingin katakan bahwa buku desatir ini sebetulnya berangkat dari satu idiom menarik ini sebenarnya. Bahwa ada dua aspek yang mungkin manusia itu bisa rasakan dan itu yang ngebuat mereka nulis. Satu itu patah hati. Oh, patah hati. Berangkat yang itu. kedua itu jatuh cinta. Jatuh cinta. Ini kalimat yang menurut saya agak tepat ketika ditempelkan kenapa desatir ini saya tulis, dan inti dari buku ini tentu berangkat dari hal itu. Dan isi dari buku ini sebenarnya agak banyak ya, banyak hal karena kumpulan tulisan sebenarnya desatir ini. Kumpulan tulisan ada tentang bagaimana saya menyikapi persoalan sosial, politik, dan saya senang dengan demokrasi itu sendiri. Oh, dari demokrasi. Dan lebih lagi nanti di akhir buku ini bicara tentang bagaimana ketika saya jatuh cinta, patah hati dan sebagainya. Jadi kira-kira itulah. Benar-benar perasaan ya. Perasaan. Catatan tentang. Tapi saya kan baca ya, walaupun belum semua nih. Saya baca sekilas, entah itu di judul subjudul awal, kemudian sampai subjudul kedua, dan sampai saya sedikit baca di akhir juga. Karena saya kadang baca buku itu saya lihat di awal, terus yang judul pertama itu. Ciri-ciri orang pinter biasanya itu. Nggak, saya pengen tahu sebenarnya itu ya. Terus di akhir, dan di awal itu benar-benar feel-nya kerasa banget. Saya pertama baca itu tentang perasaan zaman. Oh, ini sebuah pemikiran, sebuah kesadaran akan seorang yang memang itu kritis dan melihat keadaan di lingkungan ataupun sekitarnya itu kurang mendukung, dan dia nggak tinggal diam gitu loh. Itu yang saya lihat. Jadi jiwa istilahnya ingin menyadarkan buat para pembaca kalau kita tuh nggak boleh tinggal diam terhadap apa yang menurut kita kurang pas lah atau baik selagi itu disampaikan. Dan terus di akhir tuh banyak puisi. Oh, jadi di sini kayaknya puisi benar-benar meromantisasi perasaan. Kira-kira inti bukunya di situ paling. Terus saya juga agak kaget nih. Kan sebelum saya baca ada biasa ada kata pengantar ya. Di kata pengantar dari Pak Fahri Hamzah kan, Ketua DPR RI ya. Itu kenapa kok bisa maksudnya dapat kata pengantar dari Pak Fahri Hamzah? Ini juga banyak orang bilang saya kolega. Dikira saya punya hubungan keluarga dengan Pak Fahri. Iya, itu pasti kita siapa kan itu kan sekedar mahasiswa ya kan dari kampung gitu kan. Dan ini kelebihan media sebenarnya digital hari ini. Jadi kita bisa akses siapapun, termasuk orang-orang yang kita anggap agak susah kita jangkau gitu. Dan yang melatar belakangi kenapa Fahri Hamzah bisa menjadi kata pengantar di buku ini, dikarenakan sejak MA dulu saya di Madrasah Aliyah ya, di kampung sana, di Desa Bunmas itu. Bapak saya tuh sering nonton ILC namanya. Indonesia Lawyer Eskup. Iya, Karni Ilyas itu. Karni Ilyas. Jadi saya melihat tokoh ini sering berbicara menggebu-gebu tentang Indonesia, tentang narasinya bagus lah, saya suka. Dan itu justru terpatri di kepala
di kepala saya sehingga sampai kuliah pun saya menikmati narasi yang dibangun gitu. Sampai akhirnya buku ini terbit dan pikiran pertama saya, kata pengantarnya harus orang ini. Dan alhamdulillah saya coba kontak beliau dan responnya lumayan baik gitu. Ya. Saya minta sekretarisnya langsung dan Pas nggak respon nggak? ya pas respon. Wah. Nggak nyampe 2 minggu langsung bisa dapat kata pengantarnya. 2 minggu itu. Kalau nggak salah beliau tulis di Surabaya kata pengantarnya. Kalau di tanda tangan buku ini dia tulis di Surabaya. Ya, saya sampai sekarang saya save-savean nomor sama sekretarisnya. Jadi kalau ada yang mau ya bisa kontak saya. Langsung Oke. Japri, ya punya nomor Japrinya. Oh, Pak Fahri Hamzah. Dan istilahnya ini juga karya pertama, Ya. udah pengantar Pak Fahri Hamzah. Mungkin nanti karya-karya selanjutnya udah Amin. takut-takut bisa amin. On proses insya Allah. On proses. Ya, semoga lancar ya. Dan selain itu juga salah satu yang disebutkan sama Pak Fahri Hamzah dalam pengantarnya itu kan kayak ini gaya bahasa ataupun gaya penceritaan yang istilahnya soliloquy ya. Soliloquy. Soliloquy. Ya, soliloquy. Loquy. Tahu kalau bahasa itunya tuh bahasa agamanya senandika. Itu sebenarnya gimana sih? Maksudnya apa sih ya? Saya sendiri kan kurang tahu dan teman-teman juga. Jadi saya pun bahasa itu ya, saya pertama kali mendengar bahkan lihat itu ya terserah kata pengantar ini hadir. Saya juga mikir, saya cari-cari kan. Ya. Saya cari ternyata tentang nggak jauh beda artinya sama monolog itu. Tentang kita berbicara kepada diri kita sendiri gitu. Dan soliloquy artinya kita jujur nggak dengan diri kita sendiri gitu. Jadi beliau mungkin ingin mengatakan bahwa buku ini hadir ya karena ada kejujuran tentang keadaan yang mesti kita sampaikan gitu. Dari Pak Fahri Hamzah itu sendiri ya, Iya. pemaknaan saya. Soliloquy. Jadi sambil ngopi ya nggak apa-apa ya? Sambil ngopi ya, man. Santai. Itu senandika. Terus ya sih saya dari yang saya baca dari buku ini juga kayak penceritanya memang kayak lebih ke monolog ya. Kayak monolog yang istilahnya ada isi dan syarat akan makna lah kurang lebih gitu. Terus apa ya? Selain tadi kan sudah jelasin kan tentang apa kayak perasaan zaman dan juga apa-apa sih yang bikin Bang Asror ini nulis buku ini. Terus kayak tadi puisi itu sendiri dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang kayaknya mungkin bisa dikasih tahu buat teman-teman semua ya, hal apa sih yang ingin disampaikan sama Bang Asror ini ya. Kenapa kok nulis begini biar pembaca tuh Bang Asror tuh pengen pembaca tuh tahu tentang apa ataupun ada pesan yang dalam buku ini gitu buat. Jadi kasih tahu teman-teman semua. Terima kasih ya, pertanyaannya cukup menarik sebenarnya. Jadi kalau orang bilang ada beberapa ya reviewer di buku ini teman-teman para aktivis terus senior-senior saya bilang tujuannya bukunya nggak jelas gitu, kritikan sarannya segala macam. Saya bilang ini mungkin salah satu pembelaan saya sebagai salah satu penulis gitu, bahwa memang saya nggak ingin katakan buku ini gampang dimengerti. Jadi saya ingin ngajak kita sama-sama mikir maksud buku ini apa gitu. Saya ingin membangun satu ragam interpretasi dari pembaca gitu, kira-kira gitu. Benar. Dan mohon maaf ya, inti dari buku ini sebenarnya tentang bagaimana kita peka terhadap kondisi sosial kita. Karena saya punya satu teori itu, kepekaan itu bukan sifat dasar manusia. Oh gitu ya? Iya. Jadi kepekaan itu muncul atas dasar kejujuran itu sendiri. Kita jujur dengan diri kita sendiri, baru kita bisa peka. Nah, melihat keadaan sekitar dan lain sebagainya. Jadi itu teori saya ya tentang peka itu. Kita nggak bisa katakan kita peka, tapi justru peka itu lahir karena ada yang mendasari, yaitu jujur itu sendiri. Mungkin salah satunya saya melihat banyak kondisi sosial kita yang nggak ideal dalam tatanan kehidupan dan saya ingin mengeksplorasi. Dan ini perasaan saya gitu, perasaan zaman hari ini gitu. Dan istilahnya juga kalau dipikir-pikir kayaknya ini termasuk buku basah ya. Iya, katanya buku basah. Ya, ini salah satu buku basah kan. Ada buku basah, buku kering. Ini buku basah. Buku basah yang memang perlu benar-benar
dipahami dan melahirkan banyak interpretasi gitu kan. Ya, berarti salah satu bukunya. Oke, mungkin buat teman-teman karena kita waktunya udah agak itu juga kayaknya mungkin bisa kasih closing statement buat Bang Asror. Jadi mungkin buat teman-teman ya, sebelumnya di pembahasan buku ini memang saya ingin katakan bahwa kita itu punya satu identitas yang melekat pada kita, yakni tentang fitrah ontologi manusia ini, tentang kebebasan kita. Nah, saya ingin menjadi salah satu yang merepresentasikan kebebasan itu. Ya, ini mengapa saya kasih judul tentang kebebasan zaman itu. Bahwa kita perlu menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, tentu dengan pertanggungjawaban itu sendiri. Dan buku ini hadir untuk mengatakan kepada kawan-kawan semua, tentu yang segenerasi dengan saya, bahwa saatnya kita bersuara dimanapun, kapanpun, dan dimulai dengan jujur pada diri sendiri dan mengidealkan keadaan sosial seideal mungkin. Kira-kira begitu. Seideal mungkin. Mantap. Oke, kayak terima kasih banyak Bang Asror. Barangkali nanti di lain kesempatan, di lain podcast ya, siap. kita ngobrol-ngobrol lagi. Teman-teman juga pasti bakal selalu stay on dan update. Nanti kita udah ngobrolin tentang buku Desatir, dan pastinya karena Bang Asror ini salah satu yang cukup punya kemampuan ataupun kapabilitas buat membahas macam-macam hal, terutama tentang demokrasi, ideologi, dan macam-macam. Nanti kita bisa next. Ini saya bisa podcast. Promosi nggak? Ada, boleh. Jadi, sekalian. Sekaligus ya, saya sedikit promosi ini. Jadi di lain sisi, selain saya menulis itu sekarang, baru kemarin lah, beberapa minggu lalu, kita sama teman-teman lintas provinsi bahkan, kita buat satu media untuk bereksplorasi juga, berekspresi teman-teman muda, namanya Nawa Indonesia. Jadi bisa di follow, nanti lihat IG-nya. Jadi membahas tentang narasi-narasi Indonesiaan, sejarah, politik, demokrasi, dan lain sebagainya. Kita sama-sama bergabung di sana ya kan, kira-kira gitu. Oke, jangan lupa di follow Instagramnya. Jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow Instagram Nawa dan juga Bang Asror ya. Oke. Siap. Ya, buat teman yang minat dan juga terus pantengin ya di podcast Suara Tebu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bang Asror. Kita ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya host Muhammad Kanzani Am pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.